Dajjal, dialog dengan Dajjal, kecuali dia pasti akan mengikuti Dajjal dan menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Mesti murtad dari agama Islam. Maka kaum muslimin itu ketika tahu Dajjal datang, orang-orang yang beriman, orang-orang yang paham, lari semuanya ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal itu ketika diajak dialog, orang yang mengajak dialog pasti beriman kepada Dajjal. Siapapun orang yang kepingin memperbaiki Dajjal, maka dia jadi pengikutnya Dajjal. Satu-satunya orang yang mampu berdialog dengan Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang ketika kota Madinah dikepung oleh Dajjal dan pasukannya, Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, maka penduduk Madinah mengutus seseorang untuk menemui Dajjal. Terjadi dialog, disebutkan Rasul kita di dalam hadis sahih. Hanya satu orang itu. Yang lain semuanya pasti jadi pengikutnya Dajjal. Dan tidak main-main ibu-ibu, bapak, orang yang mengikuti Dajjal itu otomatis dia keluar dari agama Allah. Kenapa? Karena Dajjal dituhankan oleh pengikutnya. Punika. Siapakah Dajjal? Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyebataken wonten hadis sahih riwayatipun Imam Muslim saking sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bilih Dajjal itu adalah manusia. Ya. Dia dimunculkan oleh Allah Ta'ala di akhir zaman. Terus Dajjal itu ya bangsa manusia, keturunannya Nabi Adam. Hanya ukuran tubuhnya besar dan bagi Allah Ta'ala gampang. Awit punapa? Awit Nabiullah Adam alaihi salam punika ketika diciptakan oleh Allah, tingginya berapa bapak-bapak ibu-ibu? 60 hasta. Nggih. 60 hasta itu kira-kira kalau kita 30 meter. Hadis sahih punika. Dados menawi panjenengan mirsani Nabi Adam simbah kita dalam wujud yang asli niku bangak, nggih. Nek simbah Adam alaihi salam punika tindak, wah nek awake dhewe ora hati-hati malah kepidak niku. Tinggi 30 meter. Kalau 30 meter itu kita kira kalau misalkan bangunan tingkat ya lantai 6 atau 7 mungkin. Tinggi sekali hadirin. Sehingga Nabi Adam alaihi salam punika oleh Allah Ta'ala kemudian ditempatkan di dunia ini, lalu kemudian keturunannya semakin mendekati hari kiamat semakin mengecil. Kenapa? Nabi Muhammad ngendika karena dosa yang dikerjakan oleh umat manusia, maka urunya semakin kecil, semakin mengkeret, semakin mengkeret, semakin mengkeret, semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Ngoten niku Bapak nggih. Karena Nabi Adam niku bagusnya ulang-ulangan Bapak nggih. Tidak bisa ditakar bagusnya Nabi Adam. Nabi Yusuf alaihissalam, para ulama itu ketika mensarahkan hadis, Rasul kita menyebutkan bahwa Nabi Yusuf itu ketampalannya setengah, itu yang dimaksud oleh Rasul kita, para ulama hadis ngendika itu setengahnya Nabi Adam. Itu Nabi Yusuf yang bisa membuat cewek-cewek sampai memotong jari jemarinya tanpa terasa. Saking bagusnya Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf itu hanya setengah ketampalannya Nabi Adam alaihissalam. Lah nek awake dhewe seperpirane mboten sah dipikir. Yen ming marake lara ati, ora iso turu, ya dinikmati mawon. Apa penyebabnya? Dosa. Maka nanti orang itu ketika masuk surga, Allah Ta'ala kembalikan wujudnya seperti wujudnya Nabi Adam. Dados ibu-ibu, bapak-bapak mboten sah khawatir. Sesuk mesti awake dhewe bagus kabeh insyaallah ten swarga, nggih to. Nek saiki yo ora pati yo, nggih to, mboten napa-napa. Dados Dajjal itu manusia. Dia bukan makhluk yang lain, dia bukan jin, dia bukan hewan. Apalagi dia bukan malaikat, tetapi dia adalah manusia biasa seperti kita. Punika ingkang sepindah. Ingkang angka kalih wonten hadis sahih Muslim riwayatipun nyuwun apunten sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menyebatakan bila kedatangan Dajjal itu menandakan bahwa kiamat sudah sangat dekat dengan manusia. Sudah sangat dekat. Hari ini belum. Terus kula panjenengan sami setiap hari masih melihat tanda kiamat kecil. Tanda kiamat besar belum. Bangunan bertingkat, mobil, perempuan memakai pakaian tetapi memperlihatkan aurat, pakai jilbab ning ketok wujud
badannya, pakainya metet dan lain-lain. Itu tanda-tanda akhir zaman. Napa malih? Paceklik, bencana alam, gempa bumi di mana-mana. Wah, itu tanda akhir zaman tapi tanda kiamat kecil. Punika. Lajeng dari sisi fisik, hadis punika hadis sahih riwayatipun Imam Muslim saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu lan sahabat Hudzaifah bin Yaman. Wah, niki nek panjenengan kersa nglumpukke hadis tentang Dajjal punika kula pun nate ming tidak saya catat Bapak-bapak. Itu ratusan hadis mungkin atau ribuan hadis mungkin. Ratusan lah kalau saya hitungan saya nggih. Terus sing hadis kok nyebuti di dalamnya ada kata-kata Dajjal. Wah, itu banyak sekali. Dari berbagai macam kitab. Ya. Wonten ing hadis sahih Muslim punika, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebataken Dajjal itu satu ditandai dengan matanya buta sebelah yang bagian kanan. Terus Nabi Muhammad punika nyebataken seperti ada daging yang tumbuh di mata sebelah kanan sehingga mata sebelah kanan itu hilang. Sehingga Dajjal itu dinamakan Al-Masih. Artinya apa? Al-Masih itu orang yang matanya dihapus. Maka dinamakan Al-Masih. Sedangkan Nabiullah Isa alaihissalam yang nanti turun di akhir zaman juga namanya julukannya Al-Masih. Artinya apa? Artinya beliau adalah orang yang nanti akan berjalan mengelilingi dunia ini seluruhnya, bumi nggih, dalam jangka waktu yang singkat dan sangat cepat. Apa yang beliau kerjakan? Mendakwahkan Islam, mengajak semua orang yang tidak beragama Islam untuk masuk Islam. Wonten ing hadis sahih Muslim, nanti kita bicarakan dalam materi sendiri nggih tentang tanda akhir zaman yaitu turunnya Nabi Isa. Wonten ing hadis sahih Muslim, Kanjeng Nabi Muhammad nyebataken Nabi Isa itu kan yang membunuh Dajjal, nggih toh. Begitu hebatnya sihirnya Dajjal. Lah Nabi Isa itu salah satu kehebatan yang Allah berikan kepada beliau di akhir zaman. Nabi Isa itu ketika bernapas, ngeten iki, maka bau napasnya itu apabila dicium oleh orang kafir dimanapun dia mati. Ora kokian sambat, ora kokian ngomong langsung blek sek mati. Sedangkan Nabi Muhammad ngendika hadis sahih Muslim nika, bau napasnya Nabi Isa alaihissalam itu sejauh mata beliau memandang. Misalkan Nabi Isa kok nengok ke kiri, ndelok puncak Gunung Merapi. Di puncak Gunung Merapi ada orang yang tidak beriman kepada Allah, mati sakal, langsung mati Bapak. Kenapa? Karena bau napasnya Nabi Isa. Hadis sahih Muslim lho niki. Wah, kok jenengan le cerita kaya ceritane apa kuwi sinetron gitu Bapak nggih. Bapak ini akhir zaman nggih. Akhir zaman itu banyak peristiwa besar yang sangat tidak masuk akal, tetapi Allah wujudkan semuanya. Bayangkan Nabi Isa itu turun dari langit dengan memegang sayapnya dua malaikat, dan turunnya Nabi Isa itu bisa dilihat oleh kaum muslimin ngeten iki. Kayak piye nek ngono kuwi? Ayo. Hanya waktu itu kaum muslimin sedang sholat subuh, saya mboten ketinggal. Pas akan iqomat, sudah selesai iqomat, imamnya yaitu Imam Mahdi badhe takbiratul ihram, Nabi Isa turun. Dan kaum muslimin bisa melihat turunnya Nabi Isa, kayak koyo ngopo lho, gitu apa jreng-jreng. Wah, kita tidak tahu, pokoknya beliau turun. Ya, begitu. Maka memang sing penting menawi panjenengan ketemu Quran atau hadis sahih terkait dengan tanda akhir zaman sudah beriman sajalah. Nggih. Nek dipikirke gek piye ngono wah awake dhewe malah ambiar Bapak nggih semaput ora rampung-rampung le mikir. Kenapa? Karena itu peristiwa yang di luar nalar kita. Bayangkan nanti matahari terbit dari arah barat sampai di tengah-tengah itu kembali ke barat lagi dan terbit seperti sedia kala. Gek piye nek ngoten niku? Wes. Logika kita tidak bisa memikirkan itu. Kita hanya bisa beriman
Maka Rasul kita menyampaikan bahwa ketika matahari telah terbit dari arah barat, taubat tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa akan datang masa manusia matahari terbit dari arah barat, itu hanya agama Islam. Sehingga ketika melihat peristiwa itu wong sak donya mlebu Islam kabeh, ming telat. Kenapa? Man taba ilallahi qabla tulu'i syamsi min maghribiha taballahu alaih. Nabi Muhammad ngendika kama qala, siapapun orang yang bertaubat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah terima taubatnya. Berarti terbitnya matahari dari arah barat itu tanda bahwa pintu taubat sudah ditutup. Ora ana gunane kabeh wong mlebu Islam. Ya. Begitu hadirin sadani Allah wa iyyakum. Ingkang angka kalih ten bathuke ana tulisane kafaro. Yang mana ini keajaiban yang Allah berikan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin selamat sebagai kasih sayang Allah untuk kaum muslimin. Tulisan kafaro itu bisa dibaca oleh orang Islam yang bisa bahasa Arab dan orang Islam yang tidak bisa bahasa Arab. Dados mangkeh bapak-bapak yang tidak bisa bahasa Arab, itu akan datang suatu masa di mana kita bisa maca Arab gundul. Kapan itu? Ketika Dajjal datang ming Arab gundulin yang bathuke Dajjal. Tulisannya kafaro. Nggih. Begitu hadirin sadani Allah wa iyyakum. Semua orang Islam, pokoknya dia punya keimanan selemah apapun itu bisa membaca di bathuke Dajjal tulisannya kafaro. Kenapa? Karena itu tanda sehingga orang yang beriman begitu melihat wujudnya Dajjal, ono tulisannya kafaro langsung gage-gage menyingkir. Ora bakal ngejak dakwah, tidak akan beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan mencegah, isine menyingkir sejauh-jauhnya. Ya. Begitu. Kenapa? Kula ulangi malih, siapapun orang yang mendakwahkan kebenaran kepada Dajjal, dia akan jadi pengikutnya Dajjal. Siapapun yang berusaha mencegah Dajjal, dia pasti kalah. Kenapa? Wonten hadis sahih disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi Muhammad ngendika Dajjal itu datang dengan membawa yang urudun katsirah, dengan pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Tidak bisa dihadapi oleh kaum muslimin. Saking besarnya pasukan yang dimiliki oleh Dajjal. Sifat yang ketiga dipun sebatakan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bila Dajjal nanti rambutnya keriting. Bukan berarti wah ini rambutnya keriting, piye iki? Oh, bukan jenengan nggih to niki. Niki Dajjal, rambutnya keriting. Ya. Rambutnya keriting. Lajeng di dalam hadis Sahih Muslim, hadisnya panjang nih bapak-bapak. Saking sahabat Tamim Ad-Dari, piyambakipun ngendika, dados ceritane ngaten bapak-bapak. Niki kalau kita bacakan hadisnya karena panjang sekali hadisnya. Salah satu jenis ngaten. Tamim Ad-Dari pun kan nyebataken Dajjal itu ukuran tubuhnya sangat besar. Kalau bahasanya sahabat Tamim Ad-Dari itu seperti bukit, saking gedene. Nggih. Wonten hadis Sahih Muslim punika dipun sebataken salah sawijining dinten sahabat Tamim Ad-Dari bersama dengan 30 orang lelaki berlayar. Arahnya itu samudra di timurnya Yaman. Nggih. Yaman, di timurnya Yaman. Ada samudra namanya Samudra Hindia namanya, Pak. Nggih. Nek Samudra Pasifik kan mriko, gitu. Samudra Atlantik neng Eropa mriko. Di timurnya Yaman itu ada samudra namanya Samudra Hindia. Lah, salah sawijining dinten sahabat Tamim Ad-Dari punika berlayar walaupun setengah jam niki, Pak. Pun jam 8 niki. Berlayar, oke, kita langsung akan sampai. Berlayar di samudra itu terombang-ambing selama 1 bulan. Oke. Sampai akhirnya sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bersama dengan 30 orang kru kapal
itu terdampar di suatu pulau kecil di tengah laut. Tidak diketahui pulau apa itu. Pokoknya arahnya timurnya Yaman. Jauh dari Yaman. Terumbang-ambing, berhenti. Sampai di pulau ini kemudian sahabat Tamim Ad-Dari turun. Sahabat Tamim Ad-Dari itu dulu seorang lelaki ahlul kitab. Agamanya Nasrani dulunya. Turun. Begitu turun, orang-orang ini tiba-tiba didatangi satu binatang yang besar ukurannya, kemudian rambutnya panjang sampai orang-orang ini tidak bisa membedakan iki kewan ki sirahe sing ngendi, buntute sing ngendi. Saking panjangnya rambut hewan itu dan ukurannya besar. Tiba-tiba hewan itu bisa bicara dengan lelaki-lelaki ini. Tahu tidak, bukan tahu tidak, kalian ditunggu oleh seseorang di dalam pulau sana. Jagongan Bapak. Inilah nanti adabah yang akan keluar di akhir zaman. Nanti kita bicarakan bab sendiri nanti. Gitu. Langsung sahabat Tamim Ad-Dari itu masuk ke dalam pulau bersama dengan 30 orang lelaki itu. Kemudian masuk ke dalam satu ruangan seperti gua. Di dalam ruangan itu ada seorang laki-laki yang ukuran tubuhnya sangat besar, seperti bukit kata beliau. Tetapi anehnya dia dirantai dengan menggunakan rantai yang sangat besar, mengikat tubuhnya. Niki hadis sahih nggih. Kula mboten ngarang cerita ngimpi mboten lho. Kemudian lelaki yang ukurannya sangat besar itu selalu melompat-lompat kepengen lepas dari ikatan itu. Lah kemudian jadilah tanya jawab. Tanya jawabnya bincang saja, nanti hadis yang lain nanti kita bicarakan karena kita bicarakan riwayatnya secara umum terlebih dahulu Tanya jawab macam-macam nanti Intinya begitu. Lalu Tamim Ad-Dari pulang. Kemudian Rasul kita Muhammad SAW setelah beberapa waktu Tamim Ad-Dari masuk Islam. Kemudian ada satu kesempatan, ada seorang sahabiah, saya lupa namanya, Ummu siapa itu, menyampaikan, ya Rasulullah, Tamim Ad-Dari cerita dia ketemu dengan begini. Maka kemudian oleh Rasul kita Tamim Ad-Dari itu dipanggil. Lalu kemudian beliau diperintahkan oleh Rasul untuk bercerita di depan para sahabat akan pengalamannya bertemu dengan makhluk yang kita tahu bernama Dajjal. Terus Dajjal itu sudah ada. Dia sudah ada di suatu tempat, tetapi dia masih diikat dengan menggunakan rantai, dan nanti Allah Ta'ala akan membebaskan dia di suatu masa di mana hanya Allah yang tahu. Tanda selanjutnya nanti Dajjal itu munculnya dari negeri arah timur. Pertanyaannya timurnya mana? Timurnya Makkah dan Madinah. Di dalam sebagian riwayat yang sahih disebutkan arah timur itu keluar dari Khurasan. Khurasan itu kira-kira sekarang ya Pakistan dan Afghanistan, serta sebagian wilayah Iran. Di dalam hadis sahih riwayat Imam disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Rasul kita menyebutkan bahwa negeri yang pertama kali akan melawan Dajjal itu negeri paling timur, letaknya di antara dua samudra. Waduh, ngendi kuwi yo? Negeri paling timur itu negerinya kaum muslimin. Hadisnya ngoten niku, Pak. Aku ora medeni lho niki. Ya. Multaqal Bahrain, bahasanya Rasul kita Muhammad SAW. Negeri itu tempat bertemunya dua samudra. Itu nanti negeri yang pertama kali akan diserang oleh Dajjal dan melawan penduduknya. Maka kemudian penduduknya pecah jadi tiga. Sepertiga ikut Dajjal, sepertiga lari ke barat, sepertiga lari ke negeri Syam. Nanti Dajjal bergerak ke arah barat, kemudian begitu terus sampai akhirnya Dajjal sampai di Syam, mati di sana di tangannya Nabi Isa alaihi salam. Bapak-bapak. Selanjutnya hadis menika hadis sahih Muslim. Oh, nyuwun ngapunten, tidak saya sebutkan, tidak kita tuliskan nggih Bapak-bapak, ini dari sahabat siapa nggih, hanya hadis ini hadis sahih Muslim. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih nanti
Dajjal itu datang dengan membawa air seperti sungai yang melimpah. Tangan kanannya membawa air dan tangan kirinya membawa bergunung-gunung roti. Waktu itu Bapak-bapak, di dalam riwayat sahih yang lain Nabi Muhammad nyebataken 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal itu Allah Ta'ala akan menahan sepertiga air hujan, sehingga turunnya air hujan di dunia ini hanya 2/3. Itu 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. 2 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah Ta'ala akan menahan setengah air hujan. 1 tahun sebelum kedatangan Dajjal, maka Allah akan menahan seluruh air hujan, sehingga tidak ada satu tetes air yang turun di permukaan bumi ini. Sehingga Nabi Muhammad ngendika waktu itu semua tumbuhan mati dan semua hewan yang memiliki kuku mati. Akibatnya manusia kelaparan. Lah Dajjal datang dengan membawa bergunung-gunung roti dan sungai yang mengalir. Angel mboten niku Bapak dihadapi. Wah, angel. Bencananya berat dihadapi loh. Ketika orang kelaparan kehausan, Dajjal datang dengan membawa bahan makan dan minum. Wah, mangke wonten ing hadis yang menyebutkan 3 tahun itu tadi loh. Lajeng para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu waktu itu kita manusia makan dan minum dengan apa? Nabi Muhammad SAW jawab, niki pentingnya zikir, membiasakan berzikir. Bitahlil, wat tahmid, wat takbir, ya, wat tasbih, yajri alaihim majra'at ta'am wasyarab. Rasul kita ngendika pada waktu itu ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu berfungsi seperti fungsinya makan dan minum. Nggih. Penting niku Bapak. Terus wong Islam zaman semanten ketika Dajjal turun apabila mereka lapar, mereka berzikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu akan menghilangkan rasa haus dan lapar. Dan Dajjal ini datang ke tempat manusia dangunipun namung sesasi, Pak. Cepet boten? Cepet niki iki dereng rampung niki. Nabi Muhammad ngendika waktu itu hari pertama itu lamanya seperti 1 tahun. Wis angel to le mikir. Nggih. Itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, lah nek sedina kok koyok setahun, lalu kami salate ping pinten? Dos pundi? Maka Rasul kita menjawab, waktu itu kalian sholat dengan memperkirakan waktu. Dados nek dikira-kira iki wis waktune zuhur. Ketika kita mengira-ira ini sudah waktunya sholat ngisa, kita sholat ngisa meskipun matahari masih di atas kepala kita. Lah kok iso ya? Hadisnya ngoten niku lha piye Bapak nggih? Itu bukan hadis palsu ya Bapak, bukan hadis dhaif. Rasul ngendika ngaten. Pramila wis percaya wae lah Bapak nggih. Dan kita memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, nggih. Pun disunahkan setiap kali kita selesai tahiyat sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu disunahkan setiap kali kita sholat sebelum kita salam donga-donga punika. Nggih. Kenapa? Saking beratnya bencana yang ditimbulkan oleh Dajjal sak kancane. Nggih. Ini nanti Dajjal akan bisa memasuki seluruh negeri.
tidak bisa dihalangi oleh kaum muslimin. Hanya ada 2 atau 3 tempat di mana Dajjal tidak bisa masuk. Satu Makkah, yang kedua Madinah. Di dalam riwayat yang lain ada satu tempat di wilayah Sinai. Allahu a'lam. Bisa jadi ini adalah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu, kitab Taurat yang turun dalam bentuk kitab. Ngeten iki, Bapak-bapak. Nah, Nabi Muhammad menika kan wahyunya berkala ya. 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat. Kalau Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat, 1 kitab langsung ngeten iki, Bapak-bapak nggih. Istimewa pundi? Istimewa Quran, Bapak. Istimewa Quran. Kenapa? Karena Quran itu datang menjawab masalah. Disesuaikan dengan peristiwa yang berlangsung. Bertahap agar umat Islam mudah menghafal. Maka hari ini orang yang menghafal Quran itu berjuta-juta manusia jumlahnya. Orang yang menghafal Taurat bisa jadi ada tapi tidak banyak. Istimewa Quran, Bapak-bapak. Apalagi Nabi Muhammad itu bertemu dengan malaikat Jibril berulang-ulang. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu banyak yang bertemu dengan malaikat Jibril hanya dengan ngimpi, Bapak-bapak. Istimewa Quran jelas, nggih Bapak-bapak begitu. Sekarang nggih Bapak-bapak, bincang kita laksanakan malih. Belum selesai ini, Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan untuk kali ini. Semoga Allah Ta'ala meringankan beban dunia dan meringankan beban akhirat kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal soleh kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita tutup pengawasan wonten ing dalu punika. Ada pertanyaan? Wah, nggih, monggo. Kalau ada pertanyaan dari materi kita, saya persilahkan. Ya. Ada pertanyaan, apakah nama aslinya Dajjal itu Musa Samiri? Saya belum pernah mendapatkan satu riwayat yang menyatakan demikian. Yang pernah saya dapatkan itu utak-atik gathuk. Nggih. Diutak-atik ro wong. Diklop-klopke akhirnya ketok cocok terus akhirnya itu Musa Samiri. Nggih. Musa Samiri itu tempat kelahirannya Amerika Serikat. Oh, ngoten niku apa? Digutak gathuk kayak ngoten niku. Jadi tidak pernah saya menemukan hadisnya itu. Jadi tidak ada dalilnya. Nggih, ngaten. Ada yang lain? Nggih. Sampai nanti akhirnya ketuk kenapa kok Amerika dinamakan Paman Sam? Sam itu maksudnya Samiri. Wah, itu ambiar to malahan. Iki tenanan iki saya pernah membaca begitu. Wah, nek niki prediksi bisa benar bisa salami ngerasah di lebokke ning ati nggih apa ngoten niku. Niku dianggap mawon ceritane Simbah nek mau tidur kita zaman cilik mbiyen diceritake kancil nyolong timun. Ngoten nggih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Nggih, lah wow. Ini ada pertanyaan lah. Dajjal dirantai, terus tinggalnya di mana tadi? Wonten hadis sahih riwayatipun Imam Muslim. Ini hadisnya panjang, Pak. Kalau saya bacakan ini boleh panjang banget ya hadis ini. Rasul kita, sahabat Tamim Ad-Dari itu intinya menyampaikan pulau itu di tengah samudra yang arahnya adalah timurnya wilayah Yaman. Di tengah samudra lah, pulaunya apa jenenge? Apa Sumatera, apa Kalimantan, apa Papua, apa Jawa, kita tidak diberitahu. Mboten sah dipikir kayak ngono lek disebutke jenenge malah awake dhewe ra iso turu, nggih to. Untunge Kanjeng Nabi Muhammad mboten nyebutke jenenge, nggih to. Nek disebutke jenenge jebule cedak wae malah ra iso turu awake dhewe, nggih to, pun. Jadi hadis sahih punika tidak menyebutkan apa namanya nama pulaunya. Hadis punika hadis sahih riwayatipun Imam Muslim saking sahabiyah namanya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Ngaten nggih. Ada satu lagi pertanyaan. Panjenengan ampun tanglet lho, bapak ibune jenenge sapa, KTP-ne ngendi? Wah, aku ya ora ngerti.
Ada yang lain? Cekap ya Bapak-bapak punika ingkang saged kula aturaken monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.